Selamat sahabat-saudara, terima kasih kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya kita sudah 2 bulan berjalan menghadapi pandemi COVID-19 ini, tapi kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendiskusikan sekaligus rangkuman dari sekolah sahabat sepanjang minggu ini, kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji Tuhan oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih berkat limpah yang Kau berikan sepanjang minggu ini, dan pada saat ini ya Bapa, pada hari Sabat ini kami rindu untuk mempelajari kembali firman Tuhan yang kami sudah baca sepanjang 1 minggu di rumah kami masing-masing. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita patut bersyukur oleh karena pelajaran sekolah sahabat kita masih membicarakan tentang penciptaan, dan kali ini penciptaan bagian yang kedua, ya, bahwa kejadian adalah sebagai fondasi. Kenapa? Kalau kita percaya bahwa Allah pencipta kita percaya seperti apa yang kita pelajari Sabat lalu, bahwa Yesus yang adalah Allah, yang awalnya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah yang menciptakan dunia ini, menciptakan saudara dan saya. Dan saat ini kita akan jauh lebih dalam lagi mempelajari tentang penciptaan dan mengenai Allah itu sendiri. Di dalam ayat hafalan kita atau ayat tema kita, Mazmur 19 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Saya secara pribadi sampai saat ini setiap melihat alam, memandang kepada ciptaan Tuhan, ada satu yang langsung muncul dalam pikiran, langsung keluar dari mulut ini untuk mengucap syukur dan ya, sekaligus memuji Tuhan. Sekalipun alam yang sekarang ini sudah banyak perubahan oleh karena akibat dosa. Apakah itu dengan bencana alam, dengan segala kerusakan-kerusakan, tetapi terus terang kita masih bisa merasakan sisa-sisa daripada kemuliaan Tuhan yang nampak di alam ciptaan ini. Dan itu tidak bisa disepelekan dan tidak bisa dihilangkan begitu saja, karena memang alam turut untuk menyaksikannya. Dan pelajaran kita 1 minggu ini berbicara bahwa banyak orang yang berusaha untuk mencari tahu, mendalami tentang penciptaan itu sendiri. Yang walaupun dalam pelajaran ini tentu ada 2 kelompok. Satu kelompok yang sangat bersukacita, sangat berbahagia oleh karena setelah mereka pelajari semakin mereka mencintai Tuhan. Tetapi di sisi yang lain ada juga orang yang mempelajari mengenai penciptaan ini justru jadi melenceng, bahkan jauh dari Alkitab itu sendiri. Para pemikir besar yang diilhami oleh Alkitab dan menyelidiki ciptaan ini dengan satu kesimpulan, bahwa mereka mengatakan bahwa betul-betul dunia ini hasil karya Allah yang agung. Beberapa nama mereka seperti ya, Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle, dan banyak ilmuwan besar lainnya. Mereka percaya bahwa karya mereka yang menyingkapkan lebih banyak lagi tentang hasil karya Tuhan ini betul-betul memberikan dukungan bahwa dunia kita diciptakan
oleh Allah. Lalu setelah berjalannya waktu, manusia semakin bertambah ilmunya, dan manusia juga bukan hanya bertambah ilmu, tapi muncul juga keraguan-raguan di abad ke-19 setelah revolusi Prancis. Apa yang terjadi? Kita melihat bahwa ada muncul pandangan yang bergeser dari teistik kepada teori-teori seperti pandangan yang didasarkan atas naturalisme ataupun materialisme, dan ini memunculkan ide-ide baru atau ideologi seperti apa yang dikatakan oleh salah satu Charles Darwin yang kita kenal dalam bukunya On the Origin of Species. Apa yang muncul di sana? Kita melihat bahwa bergeser penciptaan itu dari Tuhan kepada evolusi. Terjadi perubahan dari yang ada yang sudah ada. Sementara kita percaya bahwa sebelumnya Alkitab menceritakan, dan tadi beberapa ilmuwan besar juga mendapati, bahwa bumi ini diciptakan dari yang tidak ada. Ini menjadi pelajaran penting buat kita. Sesungguhnya Allah kita, Allah yang sangat terbuka kepada manusia, kepada makhluk ciptaannya. Dia tidak pernah menyimpan rahasia. Itulah sebabnya Alkitab ini diawali waktu kita pelajari sekolah Sabat. Kenapa itu diilhamkan melalui para nabi, melalui para rasul, supaya kita yang ada di atas dunia ini tidak tenggelam, tidak terbawa arus kepada ketidakpastian, dan kepada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, kita boleh jujur bahwa lebih banyak fakta dan lebih banyak bukti yang boleh menyatakan kepada dunia bahwa Allah lah pencipta alam semesta ini. Hanya segelintir saja orang-orang yang mempunyai pandangan yang mengatakan bahwa dunia ini adalah terjadi sekian puluh juta tahun dalam proses, bukan seperti yang Alkitab katakan, seperti Sabat lalu kita pelajari bahwa ini dalam minggu penciptaan. Nah, apa yang menjadi bahan pemikiran buat kita pada satu minggu yang barusan kita lalu ini? Alkitab adalah satu-satunya jawaban yang paling baik untuk mempelajari dan untuk menyimpulkan tentang keadaan dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu contoh, apakah bumi kita ini bulat atau datar? Kenapa? Karena ada teori yang mengatakan bulat, ada teori yang mengatakan datar. Nah, mari kita lihat Alkitab katakan apa, lalu hasil penemuan manusia di dalam mengetahui dan meyakini apakah itu benar atau tidak. Nah, ini sangat menarik, saudara. Munculnya yang disebut dengan Flat Earth Society atau masyarakat bumi datar. Mereka mendasarkan argumen mereka pada hipotesis modern yang diajukan, yang dipopulerkan oleh seorang penemu asal Inggris yaitu Samuel Rowbotham pada 1816 sampai 1884.
Apa yang dilakukan oleh Samuel Rowbotham ini mengajukan hipotesanya berdasarkan penafsiran mengenai ayat-ayat tertentu yang terdapat di dalam Alkitab. Dan pada awalnya dia mempublikasikan dalam sebuah pamflet 16 halaman yang kemudian dikembangkan ini di dalam satu buku setebal 430 halaman yang berjudul Earth Not a Globe, artinya bumi ini tidak bulat. Menurut Rowbotham, bumi merupakan satu cakram datar yang berpusat di kutub utara, dikelilingi oleh dinding es Antartika, dan matahari dan bulan serta kosmos berjarak sampai 4.800 hingga 5.000 kilometer di atas lapisan atmosfer bumi. Nah, itu pandangan dia. Tetapi mari kita lihat, ada banyak ilmuwan yang mempunyai pandangan bahwa dikatakan bumi itu justru bulat. Teori bulat sudah lama diperkenalkan oleh sejumlah ilmuwan dan filsuf, mulai dari Aristoteles tahun 330 sebelum Masehi hingga Pythagoras pada tahun 500 sebelum Masehi. Kemudian ada Eratosthenes mengajukan metode yang menyatakan bahwa bumi ini seperti bola. Dan yang lebih menarik, saudara, adalah peristiwa yang dilakukan yang ditemukan, yaitu Christopher Columbus yang ingin membuktikan bahwa bumi ini bulat dengan memimpin pelayaran dari Laut Spanyol ke Laut Samudra Atlantik, dan di mana dia menemukan benua Amerika di tahun 1492 sampai 1502. Nah, kita melihat di sini sudah banyak dibuat penemuan-penemuan. Bahkan lebih lanjut, apa dikatakan bahwa Amerika mengirimkan pesawat ruang angkasa keluar bumi, melihat dengan detail bentuk bumi yang dilakukan pada tahun 1960-an, 50 tahun yang lalu, oleh Rusia dan Amerika. Dan mereka mengambil kesimpulan bahwa bumi ini bulat. Nah, saudara, apa kata Alkitab? Alkitab katakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 22, Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Alkitab mengatakan bulatan bumi. Dan saya secara pribadi kalau ditanya, karena saya sering berjalan jauh, apakah dengan menyeberangi lautan, apakah mengadakan perjalanan panjang, kita bisa melihat bahwa di depan kita itu selalu melihat seperti keliling. Saya tidak tahu kalau apakah saudara pernah memperhatikan hal itu. Bila mana saudara berada di satu tempat lalu melihat sejauh mungkin, saudara akan melihat seperti mengitari keliling itu bentuk yang paling terakhir yang bisa kita lihat. Nah, ini semua boleh juga menjadi bahan bagi kita untuk menganalisa, memahami, memikirkan apa yang dikatakan Alkitab dan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan yang memang sengaja mencari tahu kebenaran itu. Dan puji Tuhan, ternyata sampai hari ini apa yang ditulis di Alkitab itu betul seperti apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Itu pelajaran yang menguatkan. Lalu yang kedua, masalah penciptaan manusia. Alkitab jelas bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Dan ada juga pemahaman dari
kitab-kitab kuno bahwa memang manusia itu diciptakan dari tanah, walaupun ya agak beda. Kalau kita percaya, Alkitab katakan bahwa Allah menciptakan manusia dari debu tanah, membentuk manusia itu dari debu tanah. Tetapi keyakinan mereka manusia diciptakan dari debu, tetapi hasil ya pertikaian ya, di mana tercurahnya roh daripada dewa lalu membentuk 7 ya. Dikatakan di sini laki-laki dan perempuan ya, seperti apa yang dituliskan di dalam epik Astrahasis ya. Nah, bagi saya ini penting, mungkin juga bagi saudara penting, saudara. Apa pentingnya? Pentingnya ialah bahwa apa yang disampaikan oleh Alkitab itu, kalaupun orang memiliki keyakinan yang lain, tapi masih ada selalu hubungannya dengan Alkitab. Ini membuktikan bahwa Alkitab ini jauh lebih dahulu, jauh lebih akurat, ya, karena yang lain itu hanya merupakan keterangan atas kebiasaan, atas tradisi, ataupun kepercayaan yang dibuat oleh manusia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semakin banyak kita mendalami Alkitab, lalu kita mencari tahu apa pemahaman dari luar sana, bagi saya Alkitab tetap nomor 1. Ya, ini menjadi pelajaran yang penting buat kita. Ya, kita bicara apa saja yang ada di atas dunia ini, ujung-ujungnya orang akan terbentur dan kembali kepada satu hal, mempercaya Allah ada. Ya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahunnya, ya, dituliskan bagaimana ya Ronald Reagan bersalaman dengan Gorbachev ya dari Rusia pada waktu itu. Ya, saya masih ingat itu karena itu melekat di dalam pikiran saya. Seorang yang ateis berkata, mudah-mudahan Tuhan ya untuk menyatakan apa yang akan terjadi, yang akan datang. Ya. Ini spontanitas manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu, bahwa walaupun dia mungkin menyangkal ketuhanan itu sendiri, tetapi mulutnya tidak bisa menahan kata-kata itu. Ya. Tadi ayat inti kita bahwa langit menceritakan, ya, ciptaan Tuhan ini menceritakan, dan itu pasti. Tidak bisa disangkal. Manusia yang hidup di atas dunia ini, saya percaya, itu keyakinan saya sampai sekarang. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita imani, ya, tetap kebenaran firman Tuhan akan muncul pada saatnya. Sekalipun ada orang sengaja untuk tidak mempercayainya. Lalu yang berikut saudara. Ya. Allah menciptakan benda-benda yang ada di dunia ini adalah untuk kepentingan kita. Mulai dari hari pertama, luar biasa Tuhan kita. Sebelum manusia diciptakan, semua sudah diciptakan. Di situ melek mata Adam, dia sudah melihat semuanya tersedia. Dan memang Allah itu maha penyedia bagi manusia. Nah, sekarang masalahnya apa? Munculnya kekafiran, ajaran-ajaran sesat. Alam ciptaan yang harusnya untuk digunakan untuk meninggikan nama Tuhan, dibalik saudara, justru alam itu digunakan untuk menjadi dewa, menjadi ilah, menjadi Allah mereka. Contohnya matahari, bulan dan bintang. Ada banyak dewa-dewa yang mereka angkat, ya, mereka percaya bahwa matahari, bulan, bintang itu menjadi dewa mereka. Tetapi Alkitab katakan tidak seperti itu. Kalau kita baca Kejadian pasal 4 pasal 1 ayat 14 sampai 19, ya, justru disebutkan di sini
Allah menciptakan matahari, bulan, bintang itu sebagai tanda menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Ya. Jadi sebenarnya waktu Tuhan jadikan matahari, bulan, bintang itu untuk menjadi tanda, untuk membuat masa dan waktu. Kita bisa menghitung berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, bulan, dan berapa tahun. Lalu ya, di sisi yang lain dia mempunyai fungsi untuk menerangi bumi ini. Maka disebutkan yang besar itu menerangi siang, dan yang lebih kecil menerangi malam, bulan, dan bintang. Tapi manusia merubah hal itu, menjadikan itu Allah, ilah mereka. Inilah ya hebatnya kuasa kegelapan di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita tidak jatuh ke dalam hal itu, oleh karena memang ya kita bisa melihat semua yang diciptakan ini oleh Tuhan adalah berguna untuk kita dan bukan untuk dipertuhankan, karena Tuhan itu tetap Tuhan, Dia pencipta, Dialah yang harusnya kita tinggikan, bukan benda ciptaannya yang dituhankan. Ya. Kadang-kadang kelihatannya seperti satu kebodohan yang besar. Bagaimana orang yang punya pendidikan yang tinggi, orang yang belajar banyak, tetapi bisa terperangkap dalam satu pemahaman yang jauh dari kebenaran. Ini tidak mudah. Dan mungkin karena kita masih percaya Tuhan, kita percaya kepada Allah, kita boleh berkata itu kebodohan. Tapi kalau kita terperangkap dalam hal yang sama, dan inilah tugas kita saudara, bagaimana kita menerangkan kepada dunia ini agar mereka meninggikan Tuhan, bukan meninggikan ciptaan itu sendiri. Ya. Lalu pelajaran kita bagian yang terakhir ini adalah bagaimana Allah memberikan contoh kepada kita untuk menggunakan Alkitab itu sebagai dasar ya, pemahaman tentang Allah yang benar. Saudara-saudara, Yesus sendiri memberikan penekanan di dalam sejarah yang dapat dipercaya, contohnya tentang laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 19, Yesus menggunakan itu mengulangi kembali bahwa Allah pada mulanya menciptakan laki-laki dan perempuan untuk dipersatukan di dalam satu tubuh, satu daging dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Ya. Dan itu juga yang dipakai ya oleh ya Yesus untuk menekankan bagaimana supaya dihargai lembaga yang sudah berkati oleh Tuhan dari awal. Ya. Jadi kita kalau Yesus menggunakan kitab Kejadian untuk mengingatkan kembali apa yang sudah diputuskan oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan dari awal, ya, di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, kita harusnya berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sendiri menjadi panutan teladan di dalam menyampaikan pekabaran itu. Lalu yang kedua, kita melihat para rasul, ya, Rasul Paulus seperti apa yang ditulis dalam Kisah pasal 17 ayat 24, bahwa Paulus menyatakan Allah menciptakan bumi dan segala isinya, diulangi kembali, diingatkan kembali. Markus juga ya, menyatakan bahwa Allah menjadikan laki-laki dan perempuan dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8, dan masih banyak yang lain. Nah, kita melihat di sini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu ragu lagi masalah penciptaan. Dan saya pikir saudara-saudara juga yang melihat, mendengarkan, yang mempelajari firman Tuhan, khususnya 1 minggu ini, saya yakin tidak ada lagi yang ragu masalah penciptaan.
Tapi kenapa muncul ini dalam pelajaran kita? Karena di belahan bumi ini ada banyak orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang melenceng dari kebenaran. Menganggap mereka seorang yang punya ilmu, tetapi jangan lupa saudaraku, ilmunya itu menjauhkan dia dari firman Tuhan. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu lagi. Ya, buat saya pelajaran 1 minggu ini sangat sederhana. Tujuannya bagi kita adalah, ya, dikatakan begini, saya bacakan kutipan terakhir. Alkitab adalah sejarah yang paling mengandung pelajaran dan paling lengkap yang dimiliki manusia. Datang dalam kesegaran dari mata air kebenaran abadi, dan tangan ilahi memelihara kemurniannya selama berabad-abad. Hanya di sini kita dapat menemukan sejarah ras manusia yang tidak ternoda oleh prasangka ataupun kesombongan manusia. Jadi boleh kita membaca buku-buku lain, boleh kita membaca akan artikel-artikel dan ya semua apa yang mungkin menjadi bahan pemikiran manusia tentang dunia ini. Tapi jangan lupa saudara, Alkitab adalah satu-satunya buku sejarah yang tidak ternoda. Ya, mudah-mudahan dengan belajar ini kita semakin dikuatkan. Dan saya kembali kepada ayat tema kita. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan biarlah kita sebagai ciptaan Tuhan, mari kita ceritakan kepada dunia, kita ini adalah hasil karya Tuhan yang agung. Dan kita juga harus mengimaninya. Itulah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih. Karena kami sudah mempelajari firman-Mu. Sesungguhnya firman Tuhan, Alkitab ini adalah buku yang paling penting, yang paling akurat, yang boleh menjadi pegangan kami di dalam iman dan pengharapan tentang Allah dan penciptaan dunia ini. Ada banyak teori di atas dunia ini ya Bapa, yang mulai merusak keimanan dan menjauhkan manusia dari Tuhannya, dari penciptanya. Tetapi kami mohon kepadamu, tolong kami untuk tidak terperangkap, untuk tidak ternoda. Dengan demikian ya Bapa, pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami boleh berdiri menatap pencipta kami, Khalik kami, Yesus Kristus, untuk hidup selama-lamanya di dalam kerajaan-Mu. Mengampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.